Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel LK Vega Terasu. Berikut ini merupakan contoh pidato Maulid Nabi yang singkat, lengkap dengan dalil, namun menyentuh hati para pendengarnya dan memuat banyak pesan ya bagi para jamaahnya. Simak baik-baik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita kini bisa berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Para hadirin yang saya hormati, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika menilik dari berbagai sumber yang bisa kita temui, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di tahun apa? Di tahun gajah. Coba di sini sekarang ada yang tahu tidak kenapa saat itu dinamakan tahun gajah? Ya, benar, ada yang tahu. Karena saat itu pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Abroha Habasyah ingin merobohkan Ka'bah. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasukan tersebut mampu dikalahkan oleh serombongan burung ababil. Nah, burung ababil itu malah mengalahkan pasukan yang kuat itu. Tentang pasukan gajah yang dikalahkan dengan segerombolan burung ababil yang membawa batu di paruh dan sepasang kakinya tersebut diabadikan dalam Quran surat Al-Fil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini ketika masyarakat Arab berada di masalah jahiliyah atau kebodohan dan kesesatan. Di saat masa jahiliyah, perempuan seolah tak berharga sama sekali. Mereka diperjualbelikan. Bahkan sebagian besar bayi perempuan ada yang dikubur hidup-hidup. Perzinahan merajalela, perjudian marak, mabuk-mabukan di mana-mana, banyak sekali yang mabuk-mabukan, dan banyak warga Arab saat itu yang menyembah berhala. Kalian tentu pernah mendengar berhala, tak Uzza, Mana, itu berhala, itu nama berhala. Meskipun saat itu Nabi dilahirkan di masa jahiliyah, namun beliau tidak terpengaruh sama sekali. Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia. Sifat-sifatnya terpuji. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sangat terkenal. Sebagai apa? Coba ada yang tahu? Benar, sebagai sosok yang paling jujur, tidak pernah berbohong dan sangat dipercayai oleh bangsa-bangsa Arab. Bahkan mereka sendiri memberi julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW saking terpercayanya. Di dalam diri Nabi Muhammad SAW banyak sekali suri tauladan yang bisa kita tiru dan teladani. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira.
Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini jelas sekali di ayat ini bahwa akhlak dari Nabi itu, akhlak dan sifatnya harus kita teladani, karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, para hadirin semuanya, dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita bersama-sama meneladani akhlak Rasulullah. Yuk kita bersama-sama memperbaiki akhlak, berikan pondasi kuat untuk anak-anak kita. Dengan apa? Dengan memberikan pendidikan karakter, dari mulai pendidikan agama dan moral sedini mungkin, agar bisa membentengi mereka dari hal-hal yang negatif. Karena banyak sekali sekarang anak-anak muda, anak-anak kecil yang moralnya sudah rusak. Mereka itu, saya miris sekali. Banyak sekali sekarang para remaja yang terjerumus kepada mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang. Mereka itu bisa seperti itu dengan berbagai alasan dan berbagai penyebabnya. Ada yang karena kurang kasih sayang orang tua, ada yang tidak dibentengi dirinya dengan pendidikan agama, moral, karakter, dan yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai orang tua, yuk sama-sama saling bahu-membahu. Orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekolah saling membahu-membahu agar anak-anak kita mempunyai moral yang baik dengan memberikan pendidikan karakter, moral, agama, dan yang lainnya. Kita semua tentunya menyadari bahwa dengan perkembangan zaman dan teknologi yang pesat ini, pergaulan remaja sangat-sangat mengkhawatirkan. Bahkan banyak anak kecil yang sudah mahir berbicara kasar dan kotor. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus. Sudah jelas ya, seks bebas, narkoba, perjudian sudah tidak harus dibahas lagi. Itu banyak sekali remaja yang terlibat seperti itu. Nah, mulai dari sekarang mari kita mulai lebih perhatian terhadap anak-anak kita. Yuk sama-sama perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak anak-anak kita juga agar menjadi lebih baik. Insya Allah jika kita bertekad, semuanya akan dimudahkan. Memang tidak akan semudah membalikan telapak tangan, namun bukan berarti tidak bisa. Jika kita berusaha, pasti akan mampu. Rupanya cukup sampai di sini pidato singkat dari saya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.